materi, mungkin kita perkenalkan diri dulu ya dari ujung deh yang paling cantik. Ya, karena itu tak kenal itu maka tak Aruf, bukan tak saya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Aditya Ramadan Tumenggung-Maya. NIM P211056. Dan saya selalu bisa memindahkan P211040. Kalau saya Edwina Rizka dengan NIM P21104106. Kalau saya Melpa dengan P21124040. Dia adalah sebagai host. Dan kita bintang tamunya. Oke. Jadi malam ini kita itu mau podcast guys. Podcastnya itu mengenai yang namanya serat. Ayo mau sih, Pak. Emang belum tanya dari dia. Nanti tadi bilang aku kalau nggak pulang kok. Kita jelasin di podcast. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kamu itu serat? Serat itu tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Berbeda dengan karbohidrat, protein, dan lemak yang dipecah dan diserap. Ya. Serta melewati sistem pencernaan. Kayak serat itu bisa kayak tidak dicerna jadi cepat keluar ke tubuh ya. Betul. Kayak misalnya membawa makanan sisanya kita di perut itu ya, jadi itu serat itu guys. Kalau serat itu guys, kalau serat itu kayak makanan yang kayak yang tinggi akan karbohidrat. Jadi kayak misalnya bagus untuk pencernaan kita sebagai manusia tuh bukan Sensor. Asatif. Tapi tolong adminku Yes, sensor. oke. Jadi untuk Jadi tahu sensornya. Iya, untuk kelancaran pencernaan kita. Apalagi kalau misalnya untuk kesehatan jantung bagus tuh konsumsi banyak serat. Nah, lanjut nih deh. Oh itu dari pendapatnya Ibu Adit ya. Ya, Ibu Adit mana tahu. Dia yang paling cantik Ya, jadi. terima kasih. Nah kalau dari menurut Ibu Cika mungkin ada. Santuy. Udah tua banget ya Iya. Kalau menurut saya itu serat itu sama juga seperti tadi yang dijelaskan Putri. Kalau serat itu dia dari tumbuhan gitu ya, dari tumbuhan seperti sayuran. Itu bagus buat pencernaannya kita. Yes. Walaupun dia susah dicerna oleh tubuh. That's right. Tapi bermanfaat sekali tuh serat tuh. Iya, sangat sekali. bermanfaat. Jangan lupa konsumsi banyak serat biar BAB Biar kalian BAB. kuat. Nah pertanyaan kedua itu, kita itu bisa dapat serat itu dari mana saja? Banyak guys. Dari sayur-sayuran. Kayak tadi kalau ini udah terjawab. Jawab itu pertanyaan. Iya. pertama. Dia ada dari buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ada dari hewani loh. Nah, terus untuk kalau kalian mau mengkonsumsi banyak serat itu banyak konsumsi sayuran ya, karena sayuran itu yang paling tinggi seratnya. Betul. Sayuran semacam sayuran hijau banyak sekali tinggi seratnya guys. Kalau kalian mau melancarkan peredaran darah, metabolisme, pencernaan itu kalian makan sayur-sayuran guys. Karena rata-rata orang Indonesia itu kan jarang ada yang jarang makan sayur kan Yes. Jarang. Contohnya saya. Ya, contohnya dia kan jarang makan sayur, makanya dia tuh susah BAB karena seminggu 5 kali guys. Orang lancar. Oh, sekarang lancar ya? Oh, Karena masuk gizi. ya, that's right, masuk Gini guys, dong. berkat gizi kita tahu yang namanya serat-serat itu. Yes. That's right, Yes. kalau gitu. Aku berulang apa? Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya itu. Memangnya kenapa kita perlu ya mengkonsumsi yang ada makanan yang ada serat? Oh, sangat perlu guys untuk kelancaran sistem metabolisme. Jadi kamu kalau BAB-nya kamu itu kayak susah keluar. Tapi kan dia minta Iya, kalau BAB-nya kamu kayak susah berarti kamu kekurangan makan serat. That's right. Nah ini dia kelebihan serat karena dia BAB. Bisa hemat bang Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya tuh, apakah itu semua makanan itu ada seratnya? Tidak. Cuma ada beberapa gitu. Ya, tentunya ada beberapa. Boleh dijawab, Ibu? Sebenarnya itu kalau makanan itu nggak semua mengandung serat guys. Soalnya yang lain kan biasa mengandung vitamin, mineral, itu nggak semua mengandung serat. Cuma yang biasa kalau yang kita sebutkan tadi yang mengandung serat kan kayak sayur-sayuran, Iya. ikan. Itu pun sayur-sayuran
Kalau setahu kok ya guys, setahu kok itu sayur-sayuran semuanya mengandung serat ya guys ya. Ya, kalau dia sayur-sayuran. Kalau dia hewani, dia cuma ada Ada di beberapa, daging, ya. telur sama ikan. Ya, itu banyak guys mengandung serat. Jadi kalau mau melacak ya silakan makan serat. Oke? Oke, coba kakak-kakak. Baik banget ya, Ibu. Iya. Sebenarnya begitu karena bapak yang Stop! Next. Jadi, coba kakak-kakak ini jelasin oke. Berikan contoh buah apa sih yang banyak seratnya? Contohnya tuh kayak pir, apel, sekali. Apalagi semangka dan pepaya kalau kalian. Paling the best itu sudah Yes, enak. the best, Itu the best. buah favorit. Yes, that's right. Apalagi dan kalau kalian mengandung tinggi serat. Yes, apalagi kalau masak makan. Kalau kalian susah BAB makannya pepaya. Pepaya itu suka itu. Betul. Tapi agak lainnya baunya ya. yang pisang juga bisa. Kalau tidak suka pepaya bisa. Bisa Ada pir, pir, ada semangka. Pokoknya tidak jadi penghalang ya kalau. Iya. Ya. Iya, juga Nah, buah. oke, stop ya. Next. Tadi kan sudah berikan contoh buah. Ya, kakak coba berikan contoh kalau sayuran ya. Sayuran Sayuran ya? banyak seratnya. Sayuran. Brokoli, Nah, brokoli rasanya. itu banyak seratnya loh. Apalagi yang tadi itu kayak sayuran-sayuran hijau. Kangkung. Kangkung itu sudah masuk anjir. Bayam, bayam. Kangkung itu. Tapi kangkung itu tinggi kolesterol. Kolesterol. Tapi tinggi serat juga tapi tinggi kolesterol. Jadi nggak baik dikonsumsi berlebihan. Oh, aman. Kaget. Ah, sorry. Iklan. Oke. Yes. Nah, ya menurut kakak, memangnya serat itu ini sudah terjawab sih yang melancarkan BAB toh. Jadi kita skip saja di Ya, pertanyaan. iya. Dan terus lanjut. Nah kalau kita itu jarang makan serat, kira-kira apa yang bisa terjadi di perut? Oh, Nah, justru. pastinya itu bakalan susah buang air besar. Nanti kalian kalau BAB gini. Ini nggak bisa keluar guys konsumsi air putih guys, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali penyakit ya. Iya. Apalagi penyakit seperti dia itu guys, lagi flu, batuk segala macam. Itu Langsung banyak dikasih contoh guys. Yes, that's right. Menurut kalian, roti putih sama roti gandum itu bedanya dari segi serat? Oke, kalau misalnya roti gandum, kan dibilang tadi kayak misalnya kan kayak biji-bijian kan mengandung banyak serat. Nah, kalau gandum itu kan terbuat dari biji-bijian. Nah, biji-bijian itu kan tinggi akan serat. Sedangkan kalau misalnya roti putih itu kan roti biasa. Itu kan biasa kalau dimakan orang bule itu tinggi karbo. Begitu. Jadi bedanya kalau untuk membedakannya, kalau untuk roti gandum itu kan mengandung banyak serat kan. Sedangkan kalau misalnya roti kayak misalnya roti putih itu kan cuma mengandung kayak misalnya tinggi karbo. Jadi makanya orang kalau makan roti putih apalagi bule-bule itu bisa cepat kenyang gitu. Sama juga kayak misalnya kita sebagai penggajah gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakak Iya. tadi masih ada begitu. Jadi hantam jawaban tadi. Katanya ya, serat ini bisa bikin kita kenyang. Itu betul atau tidak? Iya. Iya. Karena serat itu juga memperlambat pencernaan. That's right. Itu bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Ya, karena serat itu kan bisa tinggi akan karbo juga ya. Iya. Jadi makanya bikin kita cepat kenyang. Gitu. Jadi pencernaannya kita itu kenyangnya kita itu semakin lama. Makanya kalian kalau Diet. tapi jangan nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti kolesterol. Gitu. Nah, menurut kakak-kakak, apakah anak-anak itu perlu mengkonsumsi serat atau tidak? Perlu. Anak-anak itu seringkali Oke, konsumsi serat karena itu kan anak-anak itu kan lagi butuh-butuhnya perkembangan. Karena serat itu kan bagus juga untuk perkembangan dan sistem pencernaan. Apalagi anak-anak sering sekali susah BAB. Apalagi itu anak-anak itu susah BAB sekarang. Itu makanya harus banyak konsumsi makan serat gitu. Ya. Bukan juga cuma anak-anak, orang dewasa juga perlu Karena serat. serat itu kan cuma Pokoknya semua orang, semua orang, Orang. semua kalangan itu perlu serat karena tambah serat itu sebaiknya kita konsumsi apa yang paling baik gitu ya? kalau mau tambah serat ya paling banyak itu sebenarnya konsumsi air putih. Yang paling banyak harus dikonsumsi itu air putih. Terus yang paling banyak dikonsumsi juga perbanyak makan sayuran tentunya. Karena Dan sayuran buah itu- juga Yes, loh. buah juga. Tapi saya belum pernah dengar kalau apa itu namanya? Jelly-jelly. Ya jelly, jelly itu memperlancar BAB tapi ganti. Nah betul. Ibu Ika. Ibu Ika. Ya ibu kita terima kasih ilmunya. Iya, karena jelly itu ternyata dibilang itu tinggi serat. Iya. Jadi serat
melancarkan pencernaan. Jelly, puding, Tapi ya. jangan campur. Nggak boleh, intinya puding murni. Murni. Apa? Terus itu juga dia mengeliminasi biji-bijian itu yang utuh. Yes. Tanpa tahan pengawet. Oke. Nah lanjut ya. Serat itu bisa tidak bantu turun berat badan? Sebenarnya kalau kita konsumsinya secara berlebihan, itu bisa menaikkan berat badan. Tapi kalau untuk dikonsumsinya secara teratur dan juga sesuai kebutuhannya tubuhnya kita, apalagi dibarengi habis mengkonsumsi serat, misalnya serat banyak kita konsumsi, kan serat itu kan karbo. Kalau misalnya kita konsumsi, terus kita kayak barengi dengan olahraga, tidak akan menaikkan berat badan. Ya karena serat itu salah satu manfaatnya itu adalah menjaga berat badan. Yes. Menjaga berat badan kita itu salah satu manfaat serat. Ya, cuma nggak boleh didobel ya guys, terlalu banyak juga mengkonsumsi serat nggak bagus. Yes. Bisa jadi kalian nanti hyper itu nanti keluarnya hyperhidrolisis kalau nggak salah, itu sistem metabolismenya kalian jadi cepat. Nah, Oke. Next ya. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Gimana sih cara gampang biar kita itu makan cukup serat tiap hari? ya Satu kali makan itu ini pernah dijelaskan sama ibu Oh, iya. ini juga. warna-warni. Bukan. Beda. Sayur itu kok ini ya apa? Gelas belimbing. Itu Oh, ya, iya. satu gelas belimbing satu kali porsi makan. Mas Bling itu gimana sih? Yang bentuk belimbing. Iya, tahu aku tahu. Oh, itu Iya. sayurnya itu jangan kuahnya, sayurnya yang full satu gelas itu Iya. satu kali makan. Pokoknya makan itu berapa kali sih sehari itu? tiga kali sehari. Terus itu harusnya itu Oh, iya. harus sama serat itu harus sama rata guys. Iya. Itu harus sama rata. Dan juga jangan kebanyakan guys, ingat jangan kebanyakan. Dan tadi kita bahas ini tentang BAB ini. Secukupnya That's aja. right. Terus jangan lupa tambah kacang dan biji-bijian dalam makanan. Jadi intinya makanan ada juga dibilang sama ibu Tami atau ibu Ika kemarin, itu makanannya harus warna-warni. Iya. Ada harus warna-warni. Yes, harus warna-warni guys, nggak Karena Yang itu satu macam kok. iya karena itu beda-beda warna, beda-beda juga Zat vitaminnya. gizinya. Nah, Betul. vitaminnya juga. Zat gizinya. Jadi kalau misalnya berbagai macam makanan di piring itu kalau tidak dapat Serat malam ini ya. Iya, Jadi serat sudah banyak banyak ya. sekali nih pengetahuan ya Iya. yang sudah diberikan sama kakak-kakak bertiga ini. Jadi mungkin kita tutup saja ya. Ya, tutup saja. Soalnya sudah ngantuk, soalnya dari tadi praktikum terus. Iya. Jadi kami tadi praktikum sampai jam Iya, 5. iya. Curhat lagi. Curhat, oh curhat. Dia nanti di edit ya. Ya, Kita jadi kita tutup saja ya podcast Iya. malam ini. Jadi kami mau dikasih pesan atau Sebenarnya kesan dan pesannya cukup simpel. Banyak makan serat. yes. Iya betul. Pesannya dan masuk gizi. dan makan. Yes. Terima kasih Bapak. Ini adalah Itu semua menantu idaman guys. iya. 7 juta. Oke baik kita tutup saja ya. Oke. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.